Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantal kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Jumat 25 Maret 2022, Hari Raya Kabar Sukacita. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara terkasih, bacaan ini sungguh seringkali kita dengarkan dan sungguh mungkin hafal ungkapan Bunda Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Bunda Maria menerima tugas yang besar, tugas yang berat dan seperti tidak mungkin. Dan inilah kehendak Tuhan, dan mungkin juga dalam kehidupan kita. Kalau kita dipercaya menerima tugas yang berat, menerima tugas yang besar, itu berarti kita sungguh-sungguh dipercaya dan diandalkan. Maka berbahagialah kalau kita diberi tugas yang berat. Itu berarti kita dilihat mampu melaksanakan tugas yang berat. Namun kalau tugas-tugas kita itu kecil, ringan, ya mungkin kita hanya dilihat mampu melakukan sesuatu yang kecil dan ringan. Kalau kita diberi tugas yang besar, yang berat, itu berarti kita dipercaya mampu melakukan sesuatu yang besar dan berat. Dan semoga kita meyakini, dan seperti malaikat Tuhan mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Semoga ketika kita menerima tugas yang besar dan berat, kita percaya Roh Kudus akan datang, menuntun, melindungi, dan memberkati kita, sehingga kita dimampukan. Dan semoga terlaksana kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantal kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.